Tahukah Anda, orang-orang senang mengatakan bahwa orang kaya itu beruntung. Lahir di waktu yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat, dan mengikuti arus yang tepat. Dan Anda tahu, cukup melegakan untuk mempercayainya karena jika kekayaan adalah keberuntungan, maka tidak ada yang salah dengan Anda. Namun, inilah yang sebenarnya terjadi ketika seseorang menjadi kaya. Mereka membangun setumpuk aset dalam urutan yang sangat spesifik, dan tumpukan itu menjadikan kekayaan sebagai hasil akhir yang pasti. Ini adalah tumpukan kekayaan. Oke. 6 aset berlapis seperti tangga. Masing-masing membuat aset berikutnya lebih mudah. Dan saat Anda mencapai puncak, hidup Anda hampir direkayasa untuk berakhir dengan nyaman dan aman secara finansial. Jadi, mari kita panjat. Oke, selamat datang di Alux. Jadi yang pertama adalah aset keterampilan. Dan ada dua hal yang biasanya disalahpahami orang tentang keterampilan. Yang pertama adalah meyakini bahwa menjadi terampil berarti memiliki bakat alami. Tidak demikian. Oke, menjadi terampil berarti Anda memahami cara melakukan sesuatu. Anda tahu langkah-langkahnya, Anda tahu logikanya, Anda tahu bagaimana bagian-bagiannya saling terkait. Dan perbedaan ini penting karena begitu Anda menyadari bahwa suatu keterampilan hanyalah sekadar pengetahuan, seluruh gagasan itu tidak lagi terasa mistis. Itu menjadi sesuatu yang dapat Anda pelajari dengan sengaja, bukan sesuatu yang Anda harapkan Anda miliki sejak lahir. Keterampilan tidak lagi samar, keterampilan menjadi mekanis. Dan segala sesuatu yang mekanis dapat dipraktikkan, ditingkatkan, dan akhirnya dikuasai. Sekarang, kesalahpahaman kedua bahkan lebih merusak. Oke, keyakinan bahwa jika Anda memiliki uang untuk memulai bisnis, bisnis itu akan berjalan dengan sendirinya meskipun Anda secara pribadi tidak memiliki keterampilan sama sekali. Begini, oke, uang dapat membeli peralatan, infrastruktur, iklan, karyawan, tetapi tidak dapat membeli kompetensi. Uang tidak dapat membeli penilaian yang baik. Uang tidak dapat membeli naluri untuk mengenali apa yang berhasil dan apa yang salah. Ketika Anda memulai dengan uang tetapi tidak memiliki keterampilan, semua yang dilakukan uang hanyalah mempercepat seberapa cepat Anda menabrak tembok. Inilah sebabnya tumpukan kekayaan dimulai di sini. Aset keterampilan bukanlah tentang belajar lebih banyak. Itu datang kemudian. Nilai suatu keterampilan adalah bahwa ia menghilangkan kerapuhan dari hidup Anda. Setelah Anda memahami cara menciptakan nilai dengan cara yang dapat diulang, Anda berhenti bergantung pada keputusan orang lain untuk bertahan hidup secara finansial. Keterampilan adalah bentuk kekayaan pertama. Keterampilan bergerak bersama Anda, keterampilan melindungi Anda dan memungkinkan Anda membangun kembali bahkan setelah kemunduran yang dapat menghancurkan kebanyakan orang. Dan Anda tahu, ini adalah area di mana aplikasi Alux benar-benar menawarkan beberapa nilai yang serius karena antara sesi pelatihan harian dan kursus yang dipandu oleh para ahli, Anda akan melihat perubahan besar dalam kemampuan pribadi Anda untuk mengenali langkah-langkah yang perlu Anda ambil dan menyatukan semua bagian. Di dalam aplikasi, kami menghilangkan semua kebisingan industri dan memberi Anda pengetahuan yang disaring dan dapat segera digunakan. Jenis hal yang akan segera mulai menggerakkan jarum ke depan. Jika Anda membuka alux.com/app, Anda dapat mengunduh aplikasi secara gratis. Kemudian kembali dan pindai kode QR ini untuk membuka kunci diskon YouTube eksklusif untuk mendapatkan diskon 25% dari keanggotaan tahunan Anda. Kami telah menggelontorkan jutaan dolar ke dalam aplikasi kami. Dan kami terus berinvestasi dalam kualitasnya setiap kuartal. Jadi, Anda mendapatkan akses ke hal-hal yang tidak kami miliki saat kami membangun. Tetapi kami berharap kami memilikinya. Keterampilan yang benar-benar akan mempersiapkan Anda untuk sukses. Setelah Anda memiliki fondasi itu, aset berikutnya menjadi mungkin. Mengubah keterampilan Anda menjadi mesin yang menghasilkan uang sesuai. Password kenapa sih? Di iklannya bilang ada game gerbang angka beneran. Jalan ke kiri, ke kanan, kali 2, -3. Tapi pas gua download, isinya malah suruh upgrade bangunan. Bapak mohon tenang dulu. Apakah Bapak downloadnya dari link di bawah video ini? Enggak, emang Sesuai keinginan Anda. Aset kedua adalah aset arus kas. Setelah Anda memiliki keterampilan yang nyata, sesuatu yang halus tetapi kuat menjadi mungkin. Anda akhirnya dapat menghasilkan uang tanpa perlu seseorang untuk memilih Anda. Bagi kebanyakan orang, pendapatan hanya muncul ketika orang lain memutuskan mereka diizinkan untuk mendapatkan penghasilan. Manajer perekrutan menyetujui mereka. Seorang bos menugaskan tugas, perusahaan memutuskan nilai mereka. Pendapatan sepenuhnya bergantung pada izin eksternal. Aset arus kas memutus ketergantungan itu. Inilah saatnya keterampilan Anda berhenti menjadi sesuatu yang Anda gunakan dan menjadi sesuatu yang Anda terapkan. Anda tidak lagi menunggu untuk diminta. Tidak, Anda menciptakan permintaan. Anda mengemas keterampilan Anda dengan cara yang menghasilkan pendapatan yang dapat diprediksi. Baik itu dengan menawarkan layanan, menciptakan sesuatu yang berguna, memecahkan masalah secara langsung, atau dengan membangun cara yang dapat diulang bagi orang untuk membayar Anda atas nilai yang Anda hasilkan. Dan inilah bagian yang tidak disadari kebanyakan orang. Aset arus kas bukanlah tentang memulai bisnis. Ini tentang mengendalikan keran. Alih-alih berharap pendapatan muncul, Anda belajar cara menyalakannya. Dengan aset arus kas,
Anda memperoleh dua hal yang mengubah segalanya di kemudian hari. Pertama-tama, Anda memperoleh kemandirian pendapatan. Anda dapat pindah kota, berganti industri, kehilangan pekerjaan, atau memecat klien dan tetap menghasilkan uang karena mekanismenya milik Anda. Ini adalah momen pertama di mana Anda merasakan ekonomi sedikit menguntungkan Anda. Kedua, Anda memperoleh opsi. Opsi untuk memilih klien Anda, opsi untuk memilih jam kerja Anda, untuk menaikkan tarif Anda, opsi untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Tidak ada yang dapat mempercepat pembangunan kekayaan sampai Anda memiliki opsi. Karena opsi memungkinkan Anda membuat keputusan berdasarkan strategi, bukan bertahan hidup. Dan inilah mengapa aset ini penting bagi tumpukan kekayaan. Setelah Anda membangun cara untuk menghasilkan pendapatan yang konsisten dengan ketentuan Anda sendiri, Anda membuka satu sumber daya yang memungkinkan lapisan berikutnya. Waktu. Dan lihat, bukan waktu istirahat, waktu bebas dari kepanikan finansial. Waktu yang benar-benar dapat Anda investasikan kembali untuk membangun sesuatu yang tidak bergantung pada upaya terus-menerus Anda. Disitulah aset sistem berperan. Itulah yang ketiga. Setelah keterampilan Anda mulai menghasilkan arus kas yang andal, Anda akhirnya mencapai batas. Anda, waktu Anda, energi Anda, perhatian Anda, kemampuan Anda untuk tetap konsisten. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, batasan-batasan ini membatasi penghasilan Anda dan menghambat pertumbuhan Anda. Dan disinilah kebanyakan orang terjebak. Bukan karena mereka tidak dapat menghasilkan lebih banyak uang, tetapi karena seluruh penghasilan mereka masih terikat pada usaha pribadi. Hari yang baik berarti penghasilan yang baik. Hari yang buruk berarti tidak terjadi apa-apa. Ini adalah cara hidup yang rapuh, bahkan jika Anda berpenghasilan baik. Aset sistem menghilangkan kerapuhan itu. Sistem adalah mekanisme apapun yang memungkinkan Anda menghasilkan uang seperti yang Anda lakukan pada hari terbaik Anda. Bahkan pada hari-hari ketika Anda lelah, terganggu, atau tidak beroperasi pada kapasitas penuh. Ini adalah momen ketika pekerjaan Anda berhenti menjadi episodik dan menjadi dapat diulang. Keterampilan Anda berubah menjadi sebuah proses. Proses Anda berubah menjadi struktur. Dan struktur berubah menjadi sesuatu yang dapat beroperasi tanpa keterlibatan Anda yang terus-menerus. Begini, inilah kebenaran di balik setiap orang sukses yang tampaknya memiliki segalanya berjalan lancar. Hasil mereka bukanlah cerminan dari seberapa keras mereka bekerja. Itu adalah cerminan dari seberapa baik sistem mereka bekerja. Disinilah penghasilan Anda mulai stabil di batas atas potensi Anda, alih-alih berfluktuasi liar. Disinilah klien merasakan kualitas yang sama terlepas dari suasana hati Anda. Disinilah pertumbuhan mulai terasa dapat diprediksi, alih-alih terjadi secara kebetulan. Yang terpenting, sistem memberi Anda satu kemewahan yang paling diremehkan orang. Waktu yang tidak terkait dengan kelangsungan hidup. Waktu yang dapat Anda investasikan kembali untuk membangun sesuatu yang bertahan lebih lama dari kerja keras Anda. Dan begitu itu terjadi, Anda akhirnya siap untuk lapisan kekayaan yang tidak pernah dicapai kebanyakan orang. Saat pekerjaan Anda berubah menjadi sesuatu dengan nilai jangka panjang. Berikutnya adalah aset keempat, aset ekuitas. Jadi, hingga titik ini, semua yang ada di tumpukan kekayaan adalah tentang membangun stabilitas, bukan? Keterampilan yang melindungi penghasilan Anda, mesin arus kas yang Anda kendalikan, dan sistem yang menjaga semuanya tetap berjalan saat Anda melambat. Namun, stabilitas tidak sama dengan kekayaan. Dan transisi dari aman menjadi kaya terjadi saat Anda membangun aset keempat, ekuitas. Jadi ekuitas adalah peralihan dari bekerja untuk mendapatkan uang Anda menjadi memiliki sesuatu yang menghasilkan uang. Ini adalah titik balik saat usaha Anda berhenti menjadi pendorong utama masa depan Anda. Orang-orang membayangkan ekuitas sebagai sesuatu yang rumit, bukan? Grafik saham, ruang rapat, dokumen hukum. Namun pada intinya, ekuitas cukup sederhana. Ekuitas adalah apapun yang Anda miliki yang menjadi lebih berharga seiring waktu, bahkan saat Anda tidak secara aktif mengerjakannya. Dan itulah perbedaan pentingnya di sini. Penghasilan bergantung pada hari ini. Ekuitas bergantung pada hari esok. Ini adalah titik ditumpukan saat upaya masa lalu Anda mulai membuahkan hasil bagi diri Anda di masa depan. Saat keputusan yang dibuat bertahun-tahun lalu terus memberikan imbalan di masa depan, saat Anda berhenti hidup dalam siklus menghasilkan, membelanjakan, mengulang, dan mulai mengumpulkan sesuatu yang sebenarnya bertambah. Dan inilah wawasan mendasar yang tidak pernah disadari kebanyakan orang hingga semuanya terlambat. Penghasilan Anda dapat membuat Anda nyaman, tetapi hanya kepemilikan yang dapat membuat Anda bebas. Ekuitas adalah pengaruh dalam bentuknya yang paling murni. Itulah perbedaan antara seseorang yang berhenti bekerja dan melihat gaya hidupnya menyusut dan seseorang yang berhenti bekerja dan melihat gaya hidupnya tetap sama persis atau membaik.
Begitu Anda memiliki sesuatu yang tumbuh tanpa masukan harian Anda telah sepenuhnya memasuki kelas kekayaan yang baru. Anda kini memiliki aset yang dapat ditingkatkan, dijual, dipinjam, atau diinvestasikan kembali. Dan itulah yang mempersiapkan Anda untuk lapisan tumpukan berikutnya. Lapisan di mana kekayaan tidak lagi menjadi sesuatu yang Anda bangun, tetapi menjadi sesuatu yang membangun dirinya sendiri. Start dengan karirmu sekarang. Mau pindah ke bidang yang punya prospek karir yang bagus dan dibutuhin banyak industri, tapi takut. Baiklah, anak tangga kelima pada tangga ini adalah aset modal. Saat Anda mencapai lapisan tumpukan kekayaan ini, sesuatu telah berubah. Anda menghasilkan surplus. Modal adalah apa yang Anda lakukan dengan surplus tersebut. Anda tidak menyimpannya, Anda menempatkannya di dalam tempat-tempat di mana nilai diciptakan dalam skala besar. Hal-hal seperti bisnis, properti, pasar, infrastruktur, dan sistem intelektual yang menghasilkan output terlepas dari apakah Anda berpartisipasi atau tidak. Dan lihat, ini adalah definisi yang paling jelas. Modal adalah tempat duduk finansial Anda di dalam mesin nilai orang lain. Anda bukan pekerja, Anda bukan operator, Anda bukan pendiri. Anda mengambil posisi dalam ekosistem produksi yang lebih luas dan mengklaim bagian dari apa yang dihasilkannya. Dan inilah nuansa yang hampir semua orang salah pahami. Modal berada di sini di tangga karena Anda hanya belajar di mana menempatkan uang secara efektif setelah Anda menaiki lapisan di bawahnya. Keterampilan mengajarkan Anda bagaimana nilai diciptakan. Arus kas mengajarkan Anda bagaimana ia bergerak. Sistem mengajarkan Anda bagaimana ia berkembang. Ekuitas mengajarkan Anda bagaimana ia terakumulasi. Modal adalah tempat pemahaman itu menjadi alokasi. Dan Anda tahu, ada hal lain yang perlu diakui di sini. Anda telah melihat orang-orang yang tampaknya langsung melompat ke tahap ini. Anak-anak kaya yang langsung terjun ke kepemilikan aset dengan uang keluarga. Sepertinya mereka melewati tangga itu sepenuhnya, namun lihat, mereka tidak melewatkan apapun. Mereka mewarisi lapisan yang lengkap. Seseorang dalam garis keturunan mereka membangun keterampilan, membangun mesin arus kas, membangun sistem, membangun ekuitas, dan jumlah dari semua pekerjaan itu sekarang ada sebagai modal yang dapat digunakan. Mereka tidak menipu prosesnya. Mereka berdiri di atas tumpukan yang dibangun orang lain selama puluhan tahun. Satu-satunya saat hal itu menjadi konyol adalah ketika mereka bertindak seolah-olah mereka membangunnya sendiri, seolah-olah mereka mendaki gunung alih-alih diturunkan tepat di puncak. Dan hal penting yang dapat diambil dari sini adalah ini. Tumpukan itu bekerja dengan cara yang sama, baik Anda mewarisinya atau membangunnya sendiri. Satu-satunya perbedaan adalah titik awalnya. Modal menjadi kuat karena dapat digunakan dalam 3 cara canggih. Untuk membeli eksposur terhadap aset produktif, untuk mempercepat aset yang sudah Anda miliki, dan untuk mengakses peluang lebih cepat daripada yang dapat dilakukan dengan menabung saja. Dan begitu kumpulan modal Anda bertambah secara konsisten, ia mulai menghasilkan sesuatu yang dapat diprediksi, pengembalian yang mencakup sebagian besar gaya hidup Anda. Ketika pengembalian tersebut akhirnya mencakup semuanya, Anda telah mencapai lapisan terakhir dari tumpukan kekayaan. Lapisan ke-6 adalah aset kebebasan. Sekarang, ada 2 cara untuk tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Yang pertama adalah memiliki jumlah yang tidak masuk akal, seperti uang yang sangat banyak, begitu banyak sehingga akan menjadi tantangan yang cukup besar untuk menghabiskan semuanya dalam satu kehidupan. Yang kedua, yang merupakan satu-satunya hal yang secara pribadi kami pedulikan, adalah gaya hidup Anda ditanggung oleh aset Anda. Transportasi, makanan, utilitas, tagihan, hadiah Natal, kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari, semuanya ditanggung oleh tumpukan aset yang telah dibangun sejauh ini. Saat itulah Anda membuka aset kebebasan. Anda lihat, kebebasan dalam istilah finansial sangatlah sederhana. Hidup Anda didanai oleh aset, bukan oleh kerja keras. Kebanyakan orang mengira kebebasan finansial berarti dana pensiun yang terlihat seperti nomor telepon. Namun mekanisme sebenarnya jauh lebih praktis. Arus kas berulang dari aset Anda yang secara andal membiayai gaya hidup Anda. Saat aset produktif yang ada cukup banyak sehingga gaya hidup Anda terbayar di muka, sejujurnya, Anda sudah hampir selesai, teman saya. Semuanya hanyalah angka di papan. Begitu Anda mencapai keadaan ini, Anda tidak akan mudah menyerah. Bahkan jika Anda mengurangi pekerjaan, mengubah karir, beristirahat, atau membangun kembali, tumpukan itu terus mendukung Anda. Segala sesuatu di luar titik ini sepenuhnya opsional. Anda bebas karena sistem yang Anda bangun sekarang menopang Anda. Terima kasih telah menonton yang satu ini hari ini, Aluxer. Kami harap Anda merasa terbantu. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai saat itu, jaga diri Anda.
Tahukah Anda, sebagian orang maju sejuta tahun sementara Anda tampaknya terjebak di jalur lambat. Meskipun waktu telah berlalu, hidup Anda tidak banyak berubah dalam 5 tahun terakhir. Dan secara realistis, kecil kemungkinan Anda akan mendapatkan keberuntungan dalam 5 tahun ke depan. Jika Anda terus berjalan dengan kecepatan seperti sekarang, kehidupan yang Anda bayangkan untuk diri sendiri hanya akan menjadi keinginan yang pernah Anda miliki. Orang lain memiliki waktu 24 jam yang sama dalam sehari, tetapi entah bagaimana mereka menyelesaikan lebih banyak hal daripada Anda. Itu karena mereka mengetahui sesuatu yang tidak Anda ketahui. Tetapi Anda akan segera mempelajarinya. Di akhir video ini, Anda akan mempelajari cara membuat kemajuan selama 5 tahun hanya dalam 1 tahun. Berikut cara membuat kemajuan lebih cepat dalam hidup. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, Anda memilih hanya satu tujuan.